Rusia menghancurkan 5 fasilitas rudal Sapsan Ukraina yang diduga didanai Jerman, sebagai langkah strategis jelang pertemuan Putin-Trump. Serangan ini melemahkan kekuatan ofensif Ukraina dan jadi sinyal tegas Rusia kepada Barat. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas kabar panas dari medan konflik Rusia-Ukraina. Pada 13 Agustus 2025, Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan 5 fasilitas produksi rudal Sapsan Ukraina. Yang mengejutkan, fasilitas itu disebut-sebut didukung pendanaan dari Jerman. Pengumuman ini datang hanya 2 hari sebelum pertemuan penting antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska. Apakah ini kebetulan, atau justru sinyal keras dari Putin kepada Barat? Mari kita bahas lebih dalam. Meskipun baru diumumkan, serangan ini ternyata sudah dilakukan pada bulan Juli 2025. Menurut laporan FSB, Rusia melancarkan operasi sabotase besar-besaran bersama Kementerian Pertahanan. Target utama adalah fasilitas-fasilitas di Pavlograd dan Shostka, Ukraina. Di Pavlograd, Oblast Dnipropetrovsk, Rusia menghantam pabrik kimia penghasil bahan bakar padat untuk rudal Sapsa dan pabrik mekanik yang memproduksi sistem kendali, hulu ledak, dan unit propulsi. Sementara di Shostka, Oblast Sumy, serangan menghancurkan pabrik mesiu, Zvezda, dan Institut Penelitian Produk Kimia. FSB mengklaim, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding operasi jaring laba-laba Ukraina yang sebelumnya menyerang pesawat strategis Rusia. Rudal Sapsan, atau dikenal juga dengan nama Hrin 2 atau Grom, adalah rudal balistik taktis buatan Ukraina. Jangkauan resminya sekitar 500 km, tapi Rusia yakin bisa mencapai lebih dari 700 km. Dengan jarak itu, Moskow sendiri bisa terancam. Rudal ini diluncurkan pertama kali uji coba pada Agustus 2024. Pada November 2024, Presiden Zelensky mengumumkan Ukraina sudah punya 100 unit Sapsan, dan rudal ini punya kecepatan hipersonik hingga Mach 5,2, dengan hulu ledak konvensional seberat 480 kg. Dengan kemampuan seperti itu, tidak heran Rusia menganggap Sapsan sebagai ancaman serius yang harus dihancurkan sejak dalam pabriknya. Yang menarik, Rusia menuduh ada keterlibatan Jerman dalam pendanaan fasilitas rudal ini. Sementara itu, sejak 2016, Arab Saudi juga diketahui pernah menginvestasikan 40 juta dolar Amerika dalam proyek Sapsan. Artinya, rudal ini bukan hanya proyek lokal Ukraina, melainkan proyek multinasional yang secara langsung mengusik kepentingan Rusia. Pengumuman serangan ini dilakukan tepat 2 hari sebelum pertemuan Putin-Trump di Anchorage, Alaska. Banyak analis menilai, ini adalah pesan politik. Putin ingin menunjukkan pada dunia bahwa, 1. Rusia masih punya kekuatan menghantam jantung industri militer Ukraina. 2. Rusia tidak takut pada dukungan Barat, termasuk Jerman. 3. Putin masuk ke meja perundingan dengan posisi lebih unggul. Trump sendiri sudah memperingatkan Rusia soal konsekuensi berat jika tidak menghentikan perang. Namun sampai sekarang, ia belum memberikan rincian strategi apa yang akan ditempuh. Hingga kini, Rusia menguasai hampir 25% wilayah Ukraina setara dengan 114.500 km persegi. Wilayah itu meliputi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, sementara Crimea sudah dikuasai Rusia sejak 2014. Dengan serangan terhadap pabrik rudal ini, Ukraina kehilangan salah satu aset paling berharga dalam perang panjangnya, kemampuan menyerang balik jauh ke dalam wilayah Rusia. Penghancuran pabrik Sapsan bukan sekadar operasi militer, tapi juga perang pesan. Bagi Rusia, ini adalah cara menunjukkan bahwa setiap upaya Ukraina untuk mengembangkan senjata canggih akan digagalkan. Bagi Ukraina, kehilangan fasilitas ini adalah pukulan telak, meski mereka mungkin akan terus mencari dukungan Barat untuk bangkit lagi. Dan yang paling menarik, semua ini terjadi menjelang pertemuan Putin dan Trump. Pertanyaannya, apakah pertemuan itu akan membawa jalan damai, atau justru membuka babak baru konflik yang lebih panas? Inflasi Singapura pada Januari 2025 turun ke 1,2%, year on year, terendah sejak 2021 dan jauh di bawah ekspektasi. Inflasi inti juga turun ke 0,8%. Meski inflasi mereda, PM Lawrence Wong mengingatkan harga tetap tinggi dan warga harus beradaptasi. Singapura dikenal sebagai negara kecil dengan reputasi besar. Stabilitas ekonomi, sistem keuangan yang disiplin,
dan salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Tapi, apakah Singapura sedang menghadapi krisis baru? Kini, banyak warganya justru hidup dari gaji ke gaji. Tabungan makin menipis, dan biaya hidup melonjak drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Reputasi Singapura. Selama ini, Singapura selalu jadi contoh negara dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Tingkat tabungan tinggi, sistem perumahan publik yang dianggap efisien, dan menjadi salah satu pusat finansial dunia. Masuk ke fakta, survei ADP tahun 2025 60% pekerja Singapura hidup dari gaji ke gaji. Bandingkan dengan negara lain, Cina, Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia punya angka lebih rendah. Suara warga gaya hidup. Cerita nyata, Jovanyo, 31 tahun, kerja di perbankan digital. Gaji habis untuk tagihan kartu kredit, uang saku orang tua, asuransi, dan sedikit investasi. Setelah itu nol tabungan. Saya bisa menabung kalau tidak keluar, tapi saya juga ingin hidup dan punya pengalaman. Pola pikir masyarakat mulai bergeser. Banyak yang lebih memilih pengalaman, traveling, dan self-care, daripada fokus menabung untuk masa depan. Faktor penyebab tekanan ekonomi. 1. Biaya hidup tinggi. Indeks biaya hidup Numbeo 2025 Singapura peringkat kelima dunia, nomor 1 di Asia. Kenaikan 11% dibanding tahun sebelumnya. Visual, ranking global biaya hidup. 2. Perumahan makin mahal. 80% penduduk tinggal di apartemen publik HDB. Harga jual kembali naik 9,6% di 2024, lebih tinggi dari 2023. Narasi, dengan keterbatasan lahan dan tingginya permintaan, harga properti di Singapura terus melambung. 3. Pendapatan real menurun. Data Maybank, pendapatan median real turun 0,4% per tahun, 2019-2024. Padahal sebelumnya tumbuh 2,2%, 2014-2019. Artinya, daya beli makin merosot. 4. Ketergantungan impor inflasi global. Hampir semua bahan pokok barang konsumsi diimpor. Efek rantai pasok ke pandemi bikin harga makin tinggi. Dampak sosial dan psikologis. Survei YouGov, 72% warga Singapura menyebut biaya hidup sebagai masalah utama. Dampak lain, stres finansial, sulit menabung untuk pensiun, gap sosial makin lebar. Masyarakat Singapura kini harus menghadapi dilema, memilih hidup, hemat dan penuh tekanan, atau tetap menikmati hidup meski tabungan makin menipis. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Pertanyaan besar, apakah Singapura bisa menjaga reputasinya sebagai negara finansial kuat jika mayoritas warganya hidup pas-pasan? Prediksi, pertumbuhan upah real diperkirakan melambat lagi di 2025. Jika harga rumah dan biaya hidup terus naik kesenjangan makin melebar. Namun, ada juga peluang, reformasi kebijakan, bantuan subsidi perumahan, atau strategi baru pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Singapura mungkin dikenal sebagai negeri serba mahal, tapi kini warganya merasakan langsung dampaknya. Hidup pas-pasan, dari gaji ke gaji, bahkan tanpa tabungan. Apakah ini tanda awal krisis ekonomi baru di Asia? Atau hanya fase sementara yang bisa dilalui? Bagaimana menurut kalian? Apakah Singapura masih bisa bertahan dengan reputasi ekonominya? Arab Saudi mengecam keras keputusan Israel membangun ribuan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, menyebutnya sebagai kebijakan ekspansionis ilegal yang mengancam perdamaian. Riyadh menegaskan dukungan penuh bagi hak Palestina bernegara, dan mendesak komunitas internasional bertindak untuk menghentikan pendudukan dan pelanggaran Israel. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas berita panas dari Timur Tengah yang kembali mengguncang dunia internasional. Arab Saudi secara terbuka mengecam keras keputusan pemerintah Israel yang menyetujui pembangunan ribuan permukiman Yahudi di sekitar Yerusalem Timur. Keputusan ini bukan hanya memicu kemarahan Palestina, tapi juga dianggap Saudi sebagai kebijakan ekspansionis ilegal yang bisa memicu konflik lebih besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya bagi upaya perdamaian Palestina-Israel? Mari kita bahas bersama. Konflik Israel-Palestina bukanlah isu baru. Sejak Perang tahun 1967,
Israel telah menduduki Yerusalem Timur dan wilayah tepi barat. Di atas tanah yang dikuasai inilah, Israel membangun permukiman Yahudi yang terus berkembang hingga hari ini. Menurut hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2234 tahun 2016, pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki dianggap ilegal. Resolusi ini menegaskan bahwa semua aktivitas pembangunan semacam itu harus dihentikan karena menghalangi tercapainya solusi dua negara. Namun kenyataannya, Israel terus melanjutkan kebijakan ini, bahkan dengan restu resmi dari pemerintahannya. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 15 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel tersebut. Riyadh menyebut langkah Tel Aviv sebagai kebijakan ekspansionis ilegal yang merusak peluang perdamaian. Tidak hanya itu, Saudi juga menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang secara terang-terangan menolak pembentukan negara Palestina. Menurut Riyadh, pernyataan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dan penghinaan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Saudi menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bernegara. Hak ini dilindungi oleh hukum internasional dan diakui dalam banyak resolusi PBB. Dalam pernyataan resminya, Riyadh mengutip advisory opinion dari Mahkamah Internasional, ICJ, yang menegaskan bahwa aneksasi wilayah Palestina oleh Israel adalah ilegal. ICJ juga menekankan bahwa pendudukan Israel harus segera diakhiri. Langkah Israel membangun ribuan unit permukiman baru di Yerusalem Timur dianggap sebagai pukulan telak terhadap solusi dua negara, yakni solusi yang selama ini didorong komunitas internasional sebagai jalan keluar dari konflik. Menurut Saudi, kebijakan ekspansionis Israel inilah yang menjadi hambatan terbesar bagi perdamaian. Jika Israel terus menolak berdirinya negara Palestina, maka jalan menuju perdamaian abadi akan semakin buntu. Saudi menegaskan bahwa situasi ini menuntut tanggung jawab hukum dan moral dari komunitas internasional. Negara-negara besar, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, diminta untuk segera bertindak. Arab Saudi mendesak agar Israel dipaksa menghentikan pembangunan permukiman, mengakhiri pendudukan ilegal, dan menghentikan serangan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Riyadh juga menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum internasional. Sikap keras Saudi ini sekaligus menegaskan bahwa Riyadh masih konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Meski sempat muncul spekulasi tentang normalisasi hubungan Saudi-Israel beberapa waktu lalu, pernyataan terbaru ini menunjukkan bahwa Arab Saudi tetap menolak keras kebijakan Israel yang merugikan Palestina. Kecaman Saudi diperkirakan akan memperkuat posisi negara-negara Arab lain yang selama ini juga menolak pembangunan permukiman Israel. Tekanan diplomatik terhadap Tel Aviv kemungkinan akan meningkat. Namun di sisi lain, Israel tetap didukung oleh sekutunya, terutama Amerika Serikat, yang seringkali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Situasi ini membuat banyak pihak pesimistis bahwa solusi damai bisa tercapai dalam waktu dekat. Kasus ini kembali menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina bukan hanya soal wilayah, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan keadilan internasional. Arab Saudi sudah bersuara lantang, tapi apakah dunia akan mendengar? Apakah komunitas internasional benar-benar akan bertindak? Atau justru membiarkan Israel melanjutkan kebijakan ekspansionisnya? Mari kita tunggu langkah selanjutnya. Itulah pembahasan kita kali ini tentang kecaman keras Arab Saudi terhadap keputusan Israel membangun permukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Bagaimana menurut kalian? Apakah dunia akan menekan Israel untuk berhenti? Atau situasi ini akan terus berulang tanpa solusi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar geopolitik dan isu internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.